layak terima semuanya. Pagi ini kami bersyukur karena Engkau baik. Berterima kasih karena Engkau rela mati buat kami dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini biarkan kuasa kebangkitan-Mu dinyatakan dalam setiap kami. Roh Kudus tolong kami dengan hikmat, wahyu dan pengertian. Ajari kami dari perkataan-Mu sendiri yang mengubah kehidupan kami. Kami tahu segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Semuanya asalnya daripada-Mu, bukan dari kemanusiaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amen. Silakan duduk saudara. Pagi ini kita akan nikmati sesuatu yang berbeda, tapi saya butuh kerjasama saudara. Alright. Saya mau sampaikan sesuatu yang sedikit berbeda hari ini. Saya mau tanya dengan jujur, siapa yang minggu ini Anda buat perenungan atau Anda doa, Anda baca Alkitab, Anda punya waktu sendiri dengan Tuhan, walau semenit atau 2 menit sendiri baca Alkitab, dan Anda lakukan dalam seminggu ini? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Alright. Lalu siapa di antara saudara yang waktu Anda berdoa itu, Anda berdoa, Anda baca Alkitab, saudara mendapatkan rema dari Tuhan? Atas apa saja pokoknya Anda baca, dapat rema. Coba katakan. Oke. Saya bisa minta 3 orang sukarelawan untuk maju ke depan dan bawa Alkitabnya. Tadi yang dapat rema tadi yang katakan, silakan sekali lagi. Oke. Boleh Pak maju ke depan Pak 1. Siapa lagi? Dapat rema dari Tuhan 2, ya silahkan. 1 lagi, ya 3, silahkan. Mari Mas. Pak Alvaris, maju ke depan Pak. Tolong berikan mikrofonnya. Tolong baca ini ayatnya, dapat firman apa dalam minggu ini. Di dalam Roma pasal 8, itu ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Okay. Yang bisa mau tangkap saudara. Cukup. Baca aja, saya bukan. Yeah. Terima kasih. Oke. Ya, udah ya. Oke, silakan duduk. Bacain aja, jangan dikotbain bagian saya nanti. Terima kasih. Saya dapat waktu itu saya sakit tanggal Rabu. Saya bertanya sama Tuhan, saya ini sakit tapi saya mau ikut ambil bagian. Kalau memang itu kehendak-Mu berfirman Tuhan pada hamba-Mu, pada aku. Pada waktu itu saya baca itu perjamuan kawin. Saya bertanya itu. Ada ayat yang tertentu enggak? Enggak ada? Oke. Siapa yang dapat 1 ayat jadi rema kuat dalam hidupmu? Ya, silakan Ibu. Silakan baca. Silakan. Saya mendapatkan di Yeremia 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Amen. Oke, silakan Bu. Saya mendapatkan sebuah rema dari Yosua pasal 23 ayatnya. Pokoknya bunyinya begini. Demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Ada lagi, 1 lagi mungkin. Ya, silakan. Mazmur 150. Oke. Judulnya Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tipuan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Alright, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk mereka.
Saudara sekalian, tadi kita membaca, kita mendengar Alkitab berkata, demi nyawamu. Kita diajar untuk ikut Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia berkata demi nyawamu sendiri. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya, ketika Tuhan memanggil kita jadi hamba-hambanya, ketika Tuhan memanggil kita untuk ikut Dia, tidak pernah sebenarnya itu keluar atau lahir dari keegoisan Tuhan. Tapi segala sesuatu itu muncul oleh karena demi kepentingan kita. Dia berkata segala sesuatu yang aku mau kamu lakukan, itu demi kepentinganmu, bukan demi kepentinganku. Dari pihak Tuhan segala yang dia mau, dia sudah mendapatkan. Dari pihak Tuhan dia sudah punya segala sesuatu. Dia tidak butuh apapun. Nah, ketika dia berkata ikut aku, bukan oleh karena dia egois dan berkata, kalau engkau tidak ikut aku, engkau akan binasa. Dan dia itu hanya sebagai sebuah ancaman. Bukan sama sekali. Tapi dia berkata demi nyawamu, demi dirimu sendiri, demi keselamatanmu, demi kebaikanmu. Sama hari ini, kalau Anda perhatikan orang tua ada dua macam. Ada orang tua yang berkata kepada anaknya, belajar nak, kamu harus belajar. Ada orang tua memang mengatakan kamu harus belajar supaya kamu naik kelas, supaya papa mama bangga dengan kamu. Ya kan? Kalau Anda perhatikan ada orang tua yang memaksa anaknya belajar, memaksa anaknya sekolah demi kebanggaannya. Kalau sampai nilainya jelek, dia marah sekali karena merasa harga dirinya tercoreng. Dia berkata, aku sebagai orang tua malu, mengapa nilaimu jelek? Padahal bapakmu dulu sebetulnya harusnya pinter, tapi karena sial jadi kurang pinter. Anak harus lebih baik dari orang tuanya. Berapa banyak saya dengar orang tua memaksa anaknya sekolah di sekolah tertentu yang sebetulnya anaknya nggak bisa, dan dipaksa bertahun-tahun sekolah demi kebanggaan orang tuanya. Ada. Tapi juga masih banyak orang tua yang mendidik anaknya, mengarahkan anaknya demi kepentingan si anak. Dia berkata, kamu sekolah di sini nak, demi kepentinganmu. Dia pikirkan kepentingan anaknya. Kadang-kadang tepat, kadang-kadang caranya ngawur, tapi paling tidak motivasinya bukan demi orang tua, tapi demi kepentingan si anak. Hal yang sama berlaku dengan Tuhan kita. Kalau Anda perhatikan dengan baik, dia berkata demi nyawamu. Demi nyawamu, kamu harus ikut Tuhan. Kamu harus mengasihi Tuhan. Karena dia berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini sebagai dasar yang kita harus pahami dalam kehidupan kita. Ini merupakan basic, ini merupakan dasar, ini merupakan patokan awal kita. Bahwa apapun yang Tuhan minta, sebenarnya bukan demi kepentingan Tuhan semata-mata. Tapi pertama-tama dia berkata, aku ingin melihat hidupmu bahagia. Aku ingin melihat engkau diberkati. Aku ingin melihat engkau mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya mengerti seringkali orang salah paham dengan Tuhan. Kita berkata seringkali Tuhan itu cemburuan. Kalau cemburu berarti kan dia egois. Dia ingin ambil semuanya buat dia. Saya berkata kelihatannya begitu. Tapi ujungnya kita mengerti demi nyawa kita sendiri kita harus mengasihi dan ikut Tuhan dengan segenap hati. Saya beri contoh saudara, saya beri contoh. Apapun yang sebenarnya dia buat, baik itu kelihatannya baik ataupun kelihatannya tidak baik, semuanya demi kita. Saya pernah ceritakan sekian tahun lalu, saya ulang bagi Anda, beberapa yang mungkin belum pernah dengar. Ada seorang yang baru membeli sebuah lukisan dan dia tinggal di Eropa, dan di Eropa di beberapa negara itu atap rumahnya itu flat, ya bukan kayak kita kerucut tapi flat. Dia kemudian dia taruh lukisan yang baru dibeli itu di sebuah atap rumahnya, dan pagi-pagi sekali sebelum matahari terlalu panas dia taruh di situ dan kemudian dia amati lukisannya. Ini orang penggemar lukisan. Dia lihat dari sisi kanan, sisi kiri, dari dekat, dari jauh, dia amati. Dia panggil juga seorang sahabatnya
yang berkata, ayo, dia berkata, aku beli lukisan bagus sekali. Kamu perlu lihat ini mahal dan bagus sekali. Sahabat baiknya datang dan dia ikut melihat akan lukisannya. Tapi orang yang punya lukisan ini saking kagumnya dengan lukisannya. Apa yang dia buat? Dia lihat, dia mundur. Tanpa sadar, dia sudah di tepian daripada atap rumahnya. Dan tinggal satu langkah yang tidak seimbang saja. Dia akan terpelanting jatuh dan dia akan mati. Si sahabat ini melihat apa yang terjadi. Dan dia berpikir sangat cepat. Dia berkata begini, kalau aku tidak bisa bangkitkan refleks di dalam temanku ini untuk lari ke depan, dia pasti mati. Dan dia mengerti, dia beritahu, dia teriakin akan membuat dia salah, atau bahkan dia akan tidak seimbang. Karena diteriakin, dia akan noleh ke belakang, dia pasti akan jatuh. Apa yang dibuat? Sahabat ini dengan cepat, dia ambil sebuah pisau. Dan tiba-tiba dia robek lukisan itu dengan pisaunya. Dengan tindakan merobek akan lukisan itu, maka orang yang punya ini refleksnya keluar. Dia lompat ke depan. Dia marah. Dan sahabatnya berhenti. Dia maki-maki sahabatnya. Dia berkata, kalau kamu bukan sahabatku, aku bunuh kamu. Dia berkata, kamu tidak tahu, ini lukisan mahal, berharganya luar biasa. Sahabatnya berkata, aku tahu ini mahal. Tapi buat aku, nyawamu, kamu tetap hidup lebih penting daripada lukisan ini. Dia berkata, maksudmu apa? Dia berkata, lihat ke belakang. Waktu dia lihat ke belakang, dia sadar yang sahabatnya katakan. Dirobeknya lukisan kesayangannya demi menyelamatkan nyawanya. Ada kalanya Tuhan membiarkan kita mengalami sesuatu yang begitu membuat kita terpesona sampai kita lupa dan nyaris hancur. Dan di situ dia biarkan, dia izinkan kita mengalami sesuatu di mana barang kesukaan kita, apapun yang menarik hati kita, dirobek mendadak dan refleks kita keluar. Tapi Tuhan berkata, demi nyawamu, ikut Tuhan. Sebenarnya merupakan proses untuk terus membawa kita makin mendekat kepadanya. Nah, ketika Anda mulai dikenalkan kepada Tuhan, ini bukan demi aku loh, demi nyawamu sendiri. Maka Tuhan memberikan sebuah panggilan yang lebih ajaib lagi. Dia berkata begini, bukan sekedar aku ingin kamu ikut aku atau mengabdi kepadaku, tapi izinkanlah aku juga memimpin hidupmu. Antara sekedar orang ikut Tuhan dan membiarkan Tuhan memimpin hidupnya itu berbeda. Antara orang sekedar berkata, baiklah aku percaya kepadanya, atau berkata, Tuhan pimpin hidupku, itu dua hal yang berbeda. Ketika kita mulai sadar bahwa kita perlu Tuhan, bahwa kita perlu bagi keselamatan kita ikut Tuhan, dia berkata, aku suka kalau engkau mengerti itu demi nyawamu nak. Tapi ada hal yang lebih lagi yang dia berkata, aku mau bukan sekedar kamu ikut aku, tapi biarkan aku pimpin hidupmu. Dan disitulah Paulus berkata, karena orang yang dipimpin roh Allah, dialah anak-anak Allah. Dia berkata, aku bukan cari pengikut, aku cari anak, aku cari orang yang mengerti kepada siapa setiap kali mereka berpaling, mereka mencarinya. Dan Tuhan berkata, aku mau kamu jadikan aku sebagai bapakmu. Dan ketika engkau membiarkan rohku memimpin hidupmu, itulah saatnya seseorang itu menjadi anak-anak Allah. Menarik sekali kata dipimpin. Itu dari asal akar kata yang artinya sebuah intense konflik. Konflik yang berat sekali. Konflik yang tidak ringan. Dan ternyata untuk orang dipimpin roh Tuhan, konfliknya tidak ringan. Konfliknya beratnya luar biasa.
Konflik yang paling utama dari dagingnya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari kelompok lain, bukan orang kepercayaan lain, bukan agama lain, bukan setan bahkan. Konflik terbesar di dalam dirinya. Ingat dari awal dia berkata, kamu ikut aku, kamu mengabdi kepadaku demi nyawamu. Tapi ketika engkau sadar bahwa ketika engkau berkata, aku mau Tuhan pimpin hidupku, dia mau berkata, kalau kamu mau aku pimpin dalam kehidupanmu, maka tidak ada cara lain. Harus terjadi dalam kehidupanmu sebuah konflik yang berat. Engkau bertentangan kehendak rohmu, kehendak rohku bertentangan dengan dagingmu sendiri. Dan saya mau katakan buat saudara, itulah kenyataan yang setiap hari kita hadapi. Ada begitu banyak perang, ada begitu banyak konflik, ada begitu banyak pertentangan dalam batin kita. Semua sumbernya, akarnya di mana? Dalam kedagingan kita sendiri. Orang boleh bicara apapun, orang boleh berkata si A memusuhi aku, si B benci dengan aku, si D menghina aku. Tapi sebenarnya konflik terbesar itu apa? Di dalam daging kita ini, saudara. Kalau kita bisa mengatasi semua keinginan daging kita dan berkata, aku mau mengabaikan semuanya, aku mau ikut Tuhanku, sesuatu yang berbeda akan mulai terjadi. Tidak pernah ada orang dipimpin roh Tuhan tanpa pertama-tama dia bisa mengatasi kedagingannya. Semua kita ini hidup setiap hari dengan sebuah tantangan, sebuah pergulatan, sebuah tarikan-tarikan dunia. Dan itu sebetulnya sumbernya dari daging kita sendiri, yang selalu ingin bergerak ke arah yang Tuhan tidak mau. Dan disitulah konflik selalu terjadi. Orang yang bisa mengatasi konflik demi konflik dalam hidupnya dengan dagingnya, satu hari Anda akan lihat orang itu akan mengalami pimpinan roh Allah yang luar biasa. Ingat dasarnya dia berkata, kamu ikut aku, mengasihi aku demi nyawamu. Demi nyawamu, dia berkata. Tapi kemudian ketika kau sadar, iya ya, Tuhan itu baik, dia selamatkan aku, dia tolong aku. Lalu kemudian Tuhan berkata, ada yang berikutnya nak, biarkan aku pimpin hidupmu. Bukan sekedar engkau ikut aku, tapi izinkan aku pimpin hidupmu. Dan dia berkata, tapi untuk orang bisa dipimpin roh Allah, Alkitab berkata, harus terjadi sebuah intens konflik. Konflik yang berat di dalam dirinya dengan dagingnya. Dan kata anak Allah di situ, dari kata aslinya, anak laki-laki yang dewasa. Pendewasaan dari Tuhan harus melewati konflik yang keras dengan dagingnya sendiri. Tidak ada orang yang didewasakan Tuhan tanpa dia sendiri mengalami konflik dalam batinnya. Tidak ada. Semua yang membawa kita naik di hadapan Tuhan, harganya adalah daging kita. Salibnya adalah daging kita harus ditundukkan kepada kehendak Allah. Dan saya beritahu, itu bukan hal yang mudah. Menikmati hasilnya akan membuat orang suka. Tapi apakah kita rela lewat akan proses itu? Apakah kita rela berkata, aku sedia Tuhan, mati dagingku. Semua keinginan yang bukan dari Tuhan akan aku korbankan. Kemarin saya ketemu dengan beberapa teman. Dia ceritakan apa yang terjadi sejak kita buat KKR Anak Raja. Ada seorang yang dari sebuah desa datang, saudara. Dia sakit. Ketika dia mau datang, pemimpin agama setempat melarangnya. Bapak ini marah dengan orang ini. Dia berkata, ngapain kamu ke sana? Itu beda dengan kita. Tapi ini orang sakit. Dan dia berkata, aku perlu kesembuhan. Ini nggak bayar, penyembuhan alternatif katanya. Memang kita dikenal sebagai penyembuhan alternatif. Boleh-boleh aja. Dan kemudian dia pergi. Waktu dia pergi, ajaib Tuhan kita. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Anak-anak masih ingat 2 minggu yang lalu atau bulan lalu, saya ajari mereka bagaimana mendoakan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajari 2 hal. 1, harus pakai nama Yesus.
Kalau tidak kualat. Gitu. Itu bahasa yang gampang dimengerti. Yang kedua, kalau mau lebih jelas ikut TSOA tentunya ya. Tapi karena tidak ya sudah. Pokoknya pakai nama Yesus, kalau enggak kualat. Kayak anak-anak skewa dan sebagainya. Yang kedua, jangan jual nama Yesus. Jangan cari uang dengan kuasa yang Tuhan berikan. Rupanya mereka ngerti. Jadi orang ini datang kebaktian, ngalami kesembuhan. Sembuh, dia pulang. Dia pulang, si pemimpin ini gantian yang sakit. Berobat ke dokter, tidak diketahui sakitnya apa. Pokoknya geletak, nggak bisa ngapa-ngapain. Dibawa ke berbagai dokter, nggak ketemu penyakitnya apa. Pokoknya geletak, nggak bisa sembuh. Lalu kemudian dengan rendah hati, orang ini panggil orang yang baru KKR dan mengalami kesembuhan. Orang ini berkata begini, Pak, aku didoakan dan kemudian aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia berkata, aku juga diajari mendoakan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Bapak mau, saya mau mendoakan Bapak. Saya mau tanya dengan saudara, kira-kira mau nggak? Hah? Mau nggak kira-kira? Saya beritahu ya, setan yang ngomong ini. Orang itu untuk kesehatannya, untuk nyawanya, dia rela berikan apa saja. Ya toh? Saya masih ingat dulu, ada orang sakit, keluarganya sakit, dibawa sampai ICU. Udah hampir nggak tertolong. Ada tetangganya datang ke keluarga ini, memberi saran yang gila. Dia berkata gini, konon lo ya katanya, kalau diberi makan nya sendiri bisa sehat lagi. Menurut saya iya sih. Kalau Anda itu belum koma, seseorang memberikan pada Anda, suruh makan, langsung bangkit, Anda maki-maki orang itu, langsung sehat. Ya toh? Tapi ini orang koma. Saya beritahu, dikerjain saudara. Orang berkata kan gak masuk akal Pak. Iya. Beberapa tahun lalu saya dengar ada pengobatan minum air seni. Art water istilahnya. Itu terjemahannya sendiri. Air seni kan, air kan water. Seni kan art water. Air seni itu bahasa Jermannya Banyuyok saudara. Bahasa Jermannya. Katanya manjur tuh. Saya pengen tahu tuh kalau habis makan peti dan jengkol. Langsung pingsan lah menurut saya. Tapi orang toh minum juga. Katanya membuat dia itu panjang umur. Loh, betulkah Tuhan Yesus dan Bapa di surga ditentukan keputusannya oleh art water kita, alias banyu uyuh kita? Itu kan gak masuk akal toh. Tapi toh orang lakukan itu. Anda tahu gara-gara ada satu orang India, umurnya panjang, sukanya minum pipisnya sendiri. Jadi lalu orang berkata, untuk umur panjang minum pipis. Belum tentu saudara. Tapi untuk kesehatannya, orang berbuat apapun juga. Apalagi cuma didoakan, ditumpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang ini mau. Dia tumpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus. Saya hanya ajari doa sederhana. Dia nggak bisa doa panjang-panjang seperti Anda yang jago dan pintar sekali berdoa. Dia tumpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus. Bam! Tuhan jamah, waras dan sembuh. Begitu sembuh, kebaktian berikut yang terakhir dia berkata bahwa orang kampungnya puluhan, dia berkata, ikut. Apik kok, aku waras katanya. Ikut semua. Makanya tambah banyak yang datang saudara. Karena kita telah mengirim 20.000 misionari di Semarang dan sekitarnya. Dan mereka lagi bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Anda lihat sebuah anugerah yang luar biasa. Cerita semacam ini kalau Anda lihat di bawah akan begitu banyak. Tapi saya beritahu ya saudara, itu sebuah hasil yang tidak mungkin dikerjakan tanpa kita mau bayar harganya. Nggak bisa. Saya teringat sebulan yang lalu juga, saya berdiri di situ lihat orang begitu banyak. Kalau Anda mau lihat pemandangan asik itu, mulai jam 5, setengah 6 itu. Itu kenceng sekali arus manusia. Banyak.
Dan itu pun belum semua kami mau layani. Hari ini saya diinfo, kalau kita cetak 40.000 undangan dalam sekejap akan habis. Karena orang berminat mau datang, itu ajaib banget. Tapi kita belum siap karena dapur umum kita belum ada. Segera kita akan punya. Lagi cari tanah dan kita bangun, kita akan import peralatannya. Tuhan kita baik. Saya cerita sedikit. Kita akan beli nanti mesin juga untuk mengupas kulit telur. Sebab kalau Anda memberi makan 20.000 orang, Anda ngupas 20.000 telur, kulit telur dengan tanganmu yang terkelupas tangan saudara. Bukan kulit telurnya, percayalah. Itu mengerikan sekali. Itu ada alatnya. Saya baru diberitahu ada alat bisa memisahkan kuning dan putih telur. Saya nggak tahu gimana caranya, pokoknya mereka bisa. Doain supaya cepat, saya berdoa paling lambat Juni awal, kalau bisa Mei akhir semuanya sudah siap. Karena segalanya sudah Tuhan sediakan buat kita. Amen. Saya berdiri, saya bilang Tuhan luar biasa ya. Saya tahan air mata saya, saudara. Saya lihat orang begitu banyak. Dan saya tahu Tuhan seperti merangkul sebelah saya. Dan dia berkata, nak, mana mungkin tidak ada harga yang harus dibayar dengan ini. Mana mungkin kamu dengan enak-enakan bisa dapatkan semuanya ini. Mana mungkin Bapakmu memberikan semuanya ini kepadamu. Kecuali seseorang harus bayar harganya. Saya beritahu saudara, itulah sebuah konflik yang tidak mudah. Tapi ketika kita bisa melewati konflik itu, ketika kita bisa berkata, Tuhan aku mau, aku lewati semuanya. Dan dia berkata, kamu didewasakan dan kamu jadi anak-anaknya. Dan sebuah reward, hadiah yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Saya ingat tahun lalu, beberapa saat menjelang atau setelah saya ulang tahun, saya lupa, Tuhan beri saya mimpi. Itu mimpi termasuk paling mengerikan dalam hidup saya. Saya berdoa tahun ini Tuhan tidak beri saya mimpi yang terlalu serem, saudara. Beberapa mimpi sudah diberi, saya lihat oke lah, tahun ini kelihatannya akan lebih oke. Tapi sepanjang setahun terakhir, neraka tumpah kadang-kadang. Tapi saya beritahu mimpi saya. Dalam mimpi saya itu, saya bepergian dari sebuah tempat mau ke tempat lain. Saya bawa tas saya. Dan kemudian ketika saya lewat jalan, tiba-tiba jalan yang saya jalan itu putus. Berhenti, tidak ada akses lagi. Ada sungai yang deras dan dalam sekali yang tidak mungkin terseberangi. Saya bingung, gimana caranya sampai ke tujuan saya. Seseorang berkata, Bapak mau kemana? Saya bilang mau ke sana. Dia bilang nggak bisa Pak. Cuma ada satu jalan. Dia tunjuk ke atas, ada jembatan yang tidak terlalu panjang. Dari ujung ini sampai ke ujung sana kira-kira. Pendek. Dan dia berkata, cuman kalau Bapak berani dan bisa lewati jalan itu, Bapak nyampe ke sana. Dan saya berkata, saya nggak punya pilihan, saya harus seberangi. Dia berkata begini, tunggu ya Pak. Dia berkata, itu jembatan isinya orang-orang jahat, orang-orang sadis. Semua perampok, pembunuh, pemerkosa, orang tukang nyiksa orang, semuanya di sana. Itu orang-orang paling kejam, mereka hidup di sana. Dan banyak, sebagian besar dia berkata, pulang dan tidak berani terus, nyaris tidak ada yang lolos. Dia berkata, sebagian jadi korban dan mati di jembatan itu. Waduh, terus terang dalam mimpi itu saudara, nyali saya ciut. Saya bilang, waduh Tuhan, aku mesti ngapain? Aku gak berani lah, berantem begini aku gak berani. Dan tiba-tiba seorang bapak datang ke saya berkata begini, nak, kamu mau kemana? Saya bilang, saya mau ke sana loh Pak. Dia berkata, sudahlah, mampir rumahku dulu, mari kita makan dulu. Saya pikir gak ada pilihan, saya mampir ke rumahnya, saya dihidangkan sebuah pesta yang luar biasa. Ada meja besar, isinya penuh makanan. Saya masih ingat, bapak tua ini di ujung seberang sana, di ujung meja, saya di ujung meja satunya, dan dia punya seorang anak laki-laki yang umurnya beberapa tahun lebih muda dari saya. Kami bertiga makan. Lalu bapak ini berkata, nak, dia berkata, jembatan itu mengerikan sekali. Nyaris tidak ada yang lolos. Banyak yang jadi korban. Dan lebih banyak lagi yang pulang dan tidak berani melewatinya.
Saya bilang, aku harus bagaimana? Aku harus sampai ke sana. Dan saya berkata gini, kalau aku milih, aku pengen pulang. Tapi aku ngerti aku harus sampai ke sana. Tiba-tiba anak lakinya ini ngomong begini. Boleh nggak aku temani kamu? Saya kaget. Si bapak manggut-manggut tanda setuju. Saya bilang, caranya gimana? Pokoknya dia berkata, aku ini sudah biasa berkali-kali ngelewati tempat itu. Aku tahu bagaimana ngatasinya. Tapi kamu harus ikuti apapun yang aku perintahkan. Saya bilang, oke. Saya pikir begini, kalau mati berdua lumayan ada temannya, saudara. Jadi baiklah kita jalan sama-sama. Dia berkata, oke, tapi aku minta kamu hanya lakukan yang aku perintahkan. Singkat cerita, kami sampai di pintu lorong jembatan. Dan orang muda ini ngomong sama saya begini, Pak, Bapak tepat di sebelah saya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Yang kedua, tutup telinga rapat-rapat. Orang mau ngomong apa, mancing dengan apapun, jangan diladeni. Sekali engkau ngeladeni, pasti dia punya kesempatan untuk ngantem kamu. Dan habislah, dia berkata, jangan diladeni. Omongan kayak apapun, jangan diladeni. Dia mau berulah apapun, jangan dilihat, jangan diladeni. Pokoknya jalan terus. Lihat ke depan. Ikuti langkah saya. Saya bilang, oke. Saya gak punya pilihan lain. Saya bawa tas saya jalan dengan dia. Tiap langkah, saudara, rasanya panjang dan lama banget. Saya bilang, kapan nyampenya? Dan memang mengerikan sekali. Itu orang-orang sekitar ngomongnya sadisnya luar biasa. Anda direndahkan, dihina, dihabisi, sepertinya engkau bukan manusia, lebih hina dari kotoran. Engkau dimaki-maki di situ, dicemooh, diejek, semuanya, semua. Cara jalanmu, cara tangannya itu goyang, cara apapun, cara geraknya, ditiruin, dibuat Anda terhina habis. Dan orang muda ini tetap senggol saya untuk ingatkan, jangan ladeni, jangan ladeni, jangan ladeni. Lihat ke depan, jangan diladeni. Lihat ke depan, jangan diladeni. Saya coba bertahan. Ini hati bisa naik. Redakan lagi, panas lagi. Dia seperti ngomong, kalau kamu panas, lu mati. Tenang, cool. Harus kayak setan tadi ya, katanya. Harus cool. Setan memang cool, kalau habis mateni orang senang dia, saudara ya. Wong setan namanya itu. Tapi kemudian, singkat cerita nih, setelah sekian lama dalam mimpi itu, sampai juga, saudara. Begitu nyampe, di ujung sana ada seorang wanita, seorang ibu setengah baya, gendong seorang bayi. Dan diberikan ke saya, dia berkata, ini buat Anda. Dia berkata, selamat ya, kamu telah lolos melewati semuanya ini. Saya lihat di tas saya, ada satu barang saya yang hilang. Dan kemudian ibu ini berkata, sudah relakan itu hilang. Tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan yang akan kamu lihat kelak. Dan saya terbangun. Saya berkata, Tuhan, itu apa artinya? Tiba-tiba Roh Kudus hadir dalam doa dan dia berkata, Nak, orang tua itu adalah Bapakmu yang di sorga. Sedang anaknya adalah Yesusmu sendiri. Dia berkata, kamu akan menghadapi situasi di mana kamu akan melewati jembatan seperti itu. Tapi pada saat kamu melewatinya, tutup telingamu rapat-rapat. Jangan hiraukan apa yang orang katakan dan orang teriakkan. Lihat ke depan, jalan terus, sampai kamu tuntas menyelesaikannya. Nanti kamu lihat kemuliaan sebesar apa yang Bapak sediakan dalam hidupmu. Sejak hari itu saya was-was, saudara. Saya tahu itu sebuah pengalaman yang mengerikan. Dan jujur saya berkata, itu sangat mengerikan. Tapi itu bagian dari harga yang harus dibayar. Dan sebulan lalu ketika saya berdiri di sana, saya tahan air mata saya. Lihat orang begitu datang. Bani Kedar, Nebayot, datang begitu banyak, puluhan ribu. Saya berkata pada saudara, berkali-kali belum pernah terjadi yang seperti ini. Tapi ajaib sekali, pada waktu kita mengiyakan apapun yang Tuhan mau, Dia bisa berikan begitu banyak, lebih dari yang pernah kita pikirkan. Saya beritahu saudara sekalian, pelayanan selama 3 bulan terakhir,
jauh lebih berbuah dibandingkan 20 tahun pelayanan saya sebelumnya. Saya mungkin tidak membawa orang sebanyak itu dalam 20 tahun kemudian masuk dalam kerajaan surga. Dibanding peristiwa 3 bulan terakhir ini, begitu banyak orang yang kita semua bawa masuk dalam kerajaan surga. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Dia mau berkata, demi nyawamu ikut aku. Tapi setelah engkau berkembang, dia mau berkata juga, bukan cuma demi nyawamu ya. Dia mau berkata bahwa aku mau mendewasakan engkau. Caranya bagaimana Tuhan? Ikut aku. Bagaimana caranya Tuhan? Biarkan rohku memimpin kamu. Dan waktu kita berkata, bagaimana kita dipimpin roh Tuhan? Mau tidak mau, harus kita biarkan terjadi sebuah konflik yang mengerikan dalam daging kita. Apapun bentuknya bisa berbeda. Tapi saya berkata buat saudara, intinya sama. Harus terjadi sebuah konflik yang intens di dalam daging sendiri. Caranya dia akan pilihkan buat kita. Tapi percayalah orang yang sedia dan rela bayar harganya. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dia berikan dalam kehidupan kita. Dan saya perhatikan dalam 3 bulan terakhir ini, kita mendadak jadi gereja, jadi umat Tuhan yang sangat dilimpahi dengan banyak hal. Anda nanti kalau keluar, sebagian Anda sudah melihat di dekat Holy Cafe ada mobile klinik kita. Itu bisa dibuka tendanya sampai 3 meter loh saudara. Ada unit giginya, Anda boleh lihat, itu first class. Tuhan berikan buat kita. Dan segera akan datang juga mobil toko rakyat kita. Itu juga akan luar biasa. Tuhan berikan kita 4 bis. Dalam sekejap sudah punya 6 bis saudara. Ajaib sekali. Nanti kita segera akan punya dapur umum. Kita akan bangun minimal 1000 meter persegi. Dan itu ajaib sekali. Semua akan dibuat dengan mesin. Kita butuh tenaga manusia ya. Karena masak perlu tenaga manusia. Saya bersyukur banyak ibu-ibu yang takut kehilangan tanda petik pelayanannya. Berkata, Pak walaupun sudah ada klinik, dapur umum, tetap saya mau masak. Jangan khawatir, saya doyan makan. Anda masak tiap hari lah. Tapi saya beritahu saudara, bukankah itu Tuhan yang luar biasa? Saya beritahu ya, itu mahalnya luar biasa. Mahal. Dihitung pada waktu itu awal perhitungan, itu biayanya hanya untuk peralatannya tok. Itu bisa kurang lebih 1 miliar loh saudara. Mahal luar biasa. Kita bisa beri makan tiap hari minimal 5.000 orang. Tapi dalam kapasitas penuh kita bisa memberi makan 20.000 orang. Sehingga kakak anak raja tercover dengan 1 dapur umum. Anda bisa bayangkan siapa yang punya semuanya ini? Jelas Tuhan. Siapa yang berikan semuanya? Jelas Tuhan. Tidak ada yang lain. Semua Tuhan yang berikan buat kita. Tapi caranya bagaimana? Tidak ada caranya bagaimana. Yang ada harganya berapa. Saya pernah ceritakan, ada beberapa orang Jakarta datang melihat KKR berkata, Pak caranya bagaimana? Saya bilang jangan cari caranya, tapi tanya berapa harganya. Kalau engkau sanggup bayar, bayar dalam anugerah Tuhan. Dan engkau mendapatkan kemuliaan Tuhan yang sama. Amen saudaraku. Itulah sebuah intens konflik dalam kehidupan kita. Tidak mungkin tanpa konflik keras. Tidak mungkin. Daging tidak pernah mau ikut apa yang Tuhan mau. Tapi saya belajar satu hal. Pada waktu kita bisa berkata, iya Tuhan, I'll do it. Aku akan lakukan apapun yang Tuhan mau. Kita bisa berkata, Engkau Tuhan yang tetap luar biasa. Apapun yang aku lewati tetap murah dibandingkan dengan kemuliaan besar yang Tuhan berikan buat kita. Ayo, jangan jadi orang Kristen yang cengeng dan lemah dan tidak berdaya. Anda mesti kuat rohmu, atasi dagingmu. Jangan merengek, jangan cengeng. Hal besar dia sediakan buat kita. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita ajaib. Saya berkata semua yang kita buat tahun ini, dia berkati dengan percepatan yang luar biasa. TSOA tahun ini merupakan kelas terbesar. Saya dengar sudah lebih dari 500 orang bergabung dengan kita. Dengan kelas malamnya. Itu akan merupakan kelas terbesar sepanjang TSOA, The School of Acts Indonesia. Ini luar biasa. Sekolah kita sudah 1.000 lebih siswanya. Dan saya beritahu bahwa izin prinsip dan izin operasional sekolah sudah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sudah keluar, izin sudah keluar. Semua tinggal jalan. Guru-guru udah dapat, nanti malam akan ke Mahanaim, betul ya? Untuk mana untuk? Where are you?
Akan ke Mahanaim kapan? Besok ya, besok akan ke Mahanaim. Selama 2 minggu mereka akan magang, belajar di sana. Saya beritahu ini hal yang luar biasa. Dia berikan buat kita. Ajaib, saudara, ajaib. Dapur umum ini kita jadi pilot project percontohan. Semua yang kita atur di sini akan nanti dikopi, diterapkan di berbagai kota di Indonesia. Teman saya sudah berkata, Pak, Bapak mulai dulu. Setup yang terbaik, bentuknya seperti apa, dikopi di berbagai kota. Anda bisa bayangkan itu. Akan begitu banyak orang akan diberkati hidupnya oleh karena apa yang Tuhan kerjakan. Tapi sekali lagi, dia butuh anak-anak Tuhan yang dewasa. Kedewasaan tidak diciptakan. Kedewasaan itu sebuah proses pembentukan yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan kita mesti mengatasi kedagingan kita. Tapi Anda bertanya, Pak, bagaimana caranya sih, Pak? Karena seringkali begitu berat, tidak mudah kita mengatasi. Waktu kita mengalami semuanya, kita mencoba mendengar suara Tuhan. Tapi bagaimana caranya, Pak? Waktu persoalan itu datang, Mazmur 150 tadi merupakan jawaban. Belajar memuji Tuhan, belajar bersyukur dengan apa yang ada padamu. Pak, saya nggak bisa main musik. Ambil drum kosong, ambil ember, Anda pukul-pukulin, Anda memuji Tuhan. Siapa tahu kelak jadi anggota marching band kita. Amen, saudara. Nah, anggota marching band saya minta dengan hormat, perut Anda jangan terlalu besar sehingga nanti itu majunya nggak bisa bagus. Ya, tolong anggota marching band. Kalau pendeta boleh, saudara. Kalau marching band tidak boleh, saudara. Semua marching band yang perutnya besar, kempesin dikit. Supaya nanti kalau Anda terlalu besar itu double ininya, saudara, ya. Jadi kalau main masuk begini-begini kan nggak lucu, harus bagus. Dan kita diberkati sekali, mereka latihan hanya singkat beberapa hari, tapi memberikan nuansa yang ajaib sekali. Anda akan dengarkan mereka dari waktu ke waktu. Kelak kalau kita sudah cukup punya tim, sebelum kebaktian minggu pagi Anda akan lihat mereka muteri Holy Stadium Marching Band. Tidak ada orang turun dari mobil ngantuk-ngantuk begini kebaktian, tidak ada. Orang tegap jalan untuk kemuliaan nama Tuhan, luar biasa. Tidak ada lagi orang akan teler-teler datang ke gereja. Ada marching band maju ke depan. Alkitab berkata, ketika jiwaku gundah gulana, mengapa engkau sedih hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Waktu gundah gulana, aku mendesak di kerumunan orang banyak menghadap Tuhan. Kalau Anda sampai ngantuk-ngantuk jadi mendesak di depan Tuhan, Anda gepeng mendadak, saudara. Tapi dengan marching band, saya bilang Anda marching, Anda baris, dan ketemu dengan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Anda kalau apapun yang engkau alami, belajar mengucap syukur. Alright. Apapun yang terjadi, belajar mengucap syukur. Dengan segala peralatan, Pak, saya nggak bisa masak ember, tidak bisa. Saya dengar pendoa-pendoa kita kalau berdoa pakai drum, botol aqua tuh ditabung gudang pecah akhirnya, saudara. Mereka nggak bisa main drum, mereka ambil botol aqua. Begitu aja, apapun yang di tangan Anda bisa luar biasa. Dan saya beritahu ada cara murah, ambil botol Coca-Cola dan paku, Anda bisa memuji Tuhan dalam segala situasi. Ketika pressure, tekanan datang, jangan diam, jangan delongso, belajar mengucap syukur, kebaskan semua dengan apa yang ada. Anda bersyukur. Engkau sedang didewasakan Tuhan hari-hari ini. Engkau sedang mengalami pendewasaan Tuhan yang ajaib. Pak, saya sumpah nyanyi, fales bagus malah kabur setannya. Tuhan oke kok, dia karena melihat suara hati kita, saudara. Nggak masalah. Nyanyi, muji Tuhan, belajar, omongi ke jiwamu, berharap ke Tuhan. Bangun, ngucap syukur ke Tuhan. Bersorak-sorak dengan dia, Anda kan makin didewasakan. Nyanyi, murah, saudara, cuma seteguk air itu ongkosnya. Kalau sudah terlalu kering, minum lagi, nyanyi lagi. Belajar ngucap syukur. Saya lihat waktu Pak Yusak kecelakaan itu, baru saya pikir matilah, saudara. Udah habis, dokter berkata tungguin, bahaya sekali. Sewaktu-waktu koma, keadaan bisa labil banget, bisa ngedrop banget. Kalau Anda tungguin waktu-waktu itu, saudara, waduh, saya bilang hilang dah ini. Tapi tidak pernah ada keluhan. Hanya berkata, haleluya, puji Tuhan, haleluya,
Kalau sakit, haleluya, haleluya. Gitu aja. Kok nggak nyanyi Pak? Itu ngaku tuh, haleluya, haleluya. Cari notnya, pakai kunci apa tuh, haleluya, haleluya. Itu kan. Dia nggak bisa nyanyi. Tapi hatinya ngeluap dengan syukur. Luapan syukur itu menutup semua celah dan lubang yang memungkinkan setan menyerang kita. Saya berkata demi kasih Tuhan, jangan menggerutu dengan apa yang kau alami. Belajar mengucap syukur. Apapun di tangan Anda, bunyikan bagi Tuhan. Apapun itu. Mau bolpen, mau dikentongi, mau apapun, bunyikan bagi Tuhan. Amen, saudara. Kerjakan semuanya demi nyawamu loh. Kau ikut Tuhan demi nyawamu. Tapi ketika kau berkata, dewasakan aku Tuhan. Dia berkata, aku mau dewasakan kau nak. Biarkan rohku yang pimpin hidupmu. Tapi kau mesti lewati sebuah intens konflik yang luar biasa. Dan waktu kau menghadapi itu, cara yang terbaik adalah belajar, bermazmur, mengucap syukur bagi Tuhan dalam segala perkara. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan berbicara kepada anak-anaknya. Saya mau hari ini hari yang spesial buat Anda. Si Anda lihat bahwa setiap bagian firman dari Kejadian sampai Wahyu ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Anda tinggal tangkap apa yang Tuhan mau. Sebetulnya dia sedang berbicara kepada banyak orang di tengah-tengah kita. Saya mau berkata bahwa untuk orang bisa ngerti kehendak Tuhan, bukan monopoli hamba Tuhan, tapi adalah hak setiap Anda mengerti akan kehendak Tuhan yang sempurna. Kenapa Tuhan mau saya buat hari ini? Sebab dia mau berkata, supaya mereka tahu, hak untuk tahu kebenaran bukan hanya di tangan pendeta, tapi semua kita punya hak untuk ngerti kebenaran dan terima kebenaran dari Tuhan. Apapun yang di tangan Anda, ketika engkau baca, engkau tahu Tuhan berbicara kepada anak-anaknya. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Dan syukuri akan apa yang Dia berikan buat kehidupan kita hari ini. Mulialah nama